Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Si Wesi. Apa kabar Ki Satrio? Alhamdulillah sehat, Gus Ali. Mungkin bagi pemirsa yang baru mengenal Ki Satrio bisa diperkenalkan lagi. Saya Ki Satrio, Ketua Paguyuban Pelestari Budaya Pusaka Nusantara atau PPBN. Oh, kalau biasanya Anda melihat saya bersama Ki Cokro, sekarang bersama Ki yang lain. Ada salam buat Ki Cokro yang sedang bertapa itu. Oh iya, salam rahayu Ki Cokro, salam hormat dan salam santun saya. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol bertiga ya. Amin, amin. Inilah Insya kekayaan pergaulan dalam dunia pekerjaan Betul, pemirsa. Gus. Satu sama lain biar saling mengisi Iya. dan tujuan utama kita adalah untuk nguri-nguri budaya. Dan saya itu punya prinsip, dengan budaya kita dipersatukan untuk menjadi saudara. Betul sekali. Nah, karena salah satu untuk merusak bangsa itu rusak budayanya. Iya, betul. Setelah budayanya rusak, diantaranya itu teori penulis dunia Jurilina ya. Ada 3 teori. Setelah rusak budaya, kita akan enggan melihat sejarah. Betul. Ketika kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak tahu leluhur kita. Betul. Satu di antara yang dihancurkan ya budaya pusaka. Nah itu. Pusaka itu adalah artefak sejarah yang saya ulang-ulang sehingga kemudian mungkin Belanda pada masa itu sudah tahu, sebab ini mohon maaf ya. Ya, siap. Ini untuk ngulangin lagi. Iya, betul. Jadi mungkin Belanda pada saat itu sudah tahu bagaimana ketika orang berbicara pusaka, memiliki satu pusaka, otomatis setidaknya di situ ada 3 material kan. Iya. Ketika ada material logam berarti bumi kita kaya akan logam. Betul sekali. Ketika kaya akan logam dan muncul ke permukaan berarti orang tua kita jago nambang. Nah itu. Ketika sudah nambang kemudian menjadi metal-metal, otomatis orang tua kita jago di bidang metalurgi. Ya, dan itu membuktikan Gus, yang dibilang katanya leluhur Nusantara itu orang primitif, tapi di eranya ternyata mampu membuat mahakarya yang luar biasa. Disinilah yang ingin dibuang sehingga Iya. kemudian pusaka-pusaka itu dianggap klinik, mistis, wa ma asbahadzalik. Ya, Begitu itu kalau salah orang satu yang kecil. mereka ingin sesatkan ke Iya. generasi kita sih Gus. Ya, maka kita mencoba ini, mohon maaf bukan menggurui, kita mencoba untuk mengulik kembali dari sisi sejarah. Betul. Baik para pemirsa dan Ki Satrio, kita bahas pusaka yang mana nih? Ini salah satu dapur mungkin limited edition sih Gus. Wow. Ini dapur Karno Tinanding juga. Oh, Karno Tinanding. Iya. Luar Dan biasa. gojonya juga Sepang kebetulan. Wow. Seperti yang telah kita ulas tempo hari lalu ya. Monggo silakan saya panjenengan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perlihatkan kepada Anda, ini kepalanya. Orang akan melihat ini patung. Bahwa ini adalah bagian seni yang memiliki makna-makna tersendiri. Betul. Apa maknanya bagi pemirsa yang paham, mohon diberikan masukan ke kami di kolom komentar, karena kami Betul. ini tidak paham semuanya. Ya. Perlu juga para pemirsa. Ini adalah model mana nih Ki? Ini model sandang walikat. Oh, sandang walikat. Iya. Sandang walikat itu kalau kata Ki Cokro itu biasanya ageman orang-orang tua itu. Berarti Oke. sampai udah tua Ki. Ya kan gitu Gus. Kalau saya itu ladra. Iya. Yang gagah. Betul. Baik, boleh saya buka? Monggo silakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, masih ada anunya ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, luar biasa para pemirsa. Seumur-umur saya melihat dunia pusaka, baru kali ini nih ada pusaka yang seperti ini nih. Ini Iya. dapurnya adalah Karno Karno Tinanding. Tinanding. Iya. Ciri-ciri Karno Tinanding kita ulangi. Iya. Gonjonya gandiknya kanan kiri itu sama. Sama, gandik ini pemirsa, gandik Iya. ini dan ini sama ya. Nah, sebenarnya gini Gus, mohon maaf saya ulangin ya. Jadi Karno Tinanding itu kanan kiri ada kembang kacangnya. Oh, Nah, tapi umumnya untuk era sekarang kan yang mereka tahu itu Karno Tinanding itu yang sebelah itu gandiknya biasa, bukan gandik kanan kiri sama ya. Yang Iya. satu istilahnya gandik biasa, yang satu gandik yang seperti ini ya. Tapi Iya. kalau ini kebetulan emang edisi tahap maksudnya itu rancang bangun dari era kuno ya. Jadi kanan kirinya itu sepang sama. oh, jadi ini era kuno. Diperkirakan pada era kapan ini? Tapi untuk masalah rancang bangun ya. Tapi Iya. kalau untuk materi ini
ini saya anggap ini materi Cirebon. Oh Cirebon, kalau artinya era pembuatan ya. Iya. Secara pakem bentuk dimungkinkan ini adalah era kuno. Ya, muterani dari era kuno. Jadi pada masa lampau mungkin pada masa Majapahit sampai ke Demak, Pajang. Kalau bicara sebelum Mataram Islam, model-model Karno Tinanding itu seperti ini ya. Iya betul. Jadi, tapi ya mohon maaf, mungkin ada pendapat yang berbeda ya, karena kita wajar ya, kita nggak hidup di era lalu, jadi untuk pakem yang saya anut seperti ini Gus. Ya biasa kan, namanya perbedaan pendapat karena perbedaan literatur dan guru, tapi setidaknya ada pendapat yang seperti ini ya, kita coba tampung dulu. Ya mudah-mudahan nanti kita ada semacam temu ilmiah masalah pusaka ya. Tapi begini Gus, jadi kalau kita kembali kita pikir dengan logika, Karno Tinanding itu kan berarti emang ditandingkan kanan dan kiri itu sama, sebanding. Nah ini kan sama. Nah masuk logika juga kan gitu. Nah itu Karno Tinanding itu dulunya emang gandengnya sama, kanan kiri sama. Karno Tinanding secara filosofi itu bermana Bang? Karno Tinanding itu sebenarnya untuk keseimbangan. Iya. Bukan untuk bertanding. Bukan. Ya. Karno Tinanding itu untuk keseimbangan, dan sebenarnya filosofi mutlaknya itu kalau menurut saya pribadi Gus, itu untuk menampilkan kita menjadi seorang kesatria. Kesatria yang benar-benar kesatria tanpa pamrih Gus. Jadi seperti halnya Karno itu kan, Basukarno itu dia rela melawan adiknya sendiri, padahal itu memang adik kandung Gus. Karena beliau udah merasa mempunyai tanggung jawab sebagai panglima untuk memimpin bala Kurawa menyerang Pandawa. Nah itu salah satu jiwa kesatrianya beliau. Seperti Pak Mahfud MD, walaupun sama-sama berada di pemerintahan yang sama, betul ya kan, sama-sama pejabat, kalau memang salah bongkar. Betul itu. Wah, Karno Tinanding juga ada pengertian ke sana ya, kesatria, jiwa dan raga. Ini saya uniknya melihat dari sisi look. Ini looknya ada berapa Ki? Ini look 47 Gus. Look 47. Iya. Saya lihat di buku paket desain itu paling banyak kalau tidak salah cuma 29. 29 pun itu jarang sekali. Sudah masuk bagian yang Kolowijen. Ya. Kalau ini mungkin banyak Kolowijen. Syekhul Kolowijen. Kolowijen itu kalau bahasa Maduranya khorikul ada. Berbeda dari yang umum. Betul. Terus saya mau menyampaikan untuk filosofi dari Kolowijen itu sendiri adalah diagem oleh orang yang mempunyai kebutuhan khusus sebenarnya. Lagi-lagi ini limited edition. Iya, betul. Itu salah satunya. Kalau kita 47. Ada makna nggak di 47? Kalau untuk mana sendiri saya kurang begitu paham Gus. Yang jelas, nah ini ada salah satu misteri di dalam keris sendiri Gus. Apa itu? Kenapa keris selalu dibikin dengan look ganjil? Iya. Sementara kita tahu orang Islam itu bahwa Allah itu lebih suka yang ganjil. Ya Allahul Witro. Betul. Padahal keris itu dibuat jauh sebelum Islam ada kan. Kenapa ada persamaan di situ? Selalu dibikin lo ganjil. Iya. Nah itu. Tapi saya nggak paham. Kalau menurut saya kan begini ya, semua makhluk ciptaan Allah sudah membawa cahaya-cahaya atau nur-nur ketuhanan, keilahian, walaupun mungkin di dalam menyebut Tuhannya dengan berbagai macam sebutan. Artinya sifat-sifat ilahiyah itu sudah ada pada diri manusia sebelum Islam secara formal masuk ke Indonesia. Tapi secara substansi sudah ada di jiwa-jiwa orang tua kita kan. Itu yang mau saya sampaikan Gus. Berarti ada kemungkinan besar sebelum Islam itu, maksudnya Islam yang dari baginda Rasul, itu berarti di Jawa itu sendiri udah ada tatanan agama. Iya kan Gus? Iya dong. Kan artinya Rasulullah kalau kita bicara abad itu abad ke-7 Masehi ya. 600 sekian dalam hitungan Masehi. Dan di Indonesia sudah sangat mungkin sudah ada peradaban di sini. Jadi menurut salah satu buku tua yang saya baca, itu Empu Ramayadi itu beliau itu mulai berkarya di tahun 125 Masehi. Wow. Nah itu. Jadi jauh sebelum era Nabi ya? Ya itu. Makanya saya bilang tadi kan, padahal keris itu dibuat jauh sebelum baginda Rasul
mendapatkan Wahyu. wahyu. Nah, makanya kenapa ada persamaan bikin looknya itu selalu ganjil, padahal Allah sendiri juga suka dengan yang ganjil. Nah, Iya. itu loh. Makanya ada kemungkinan dulu mungkin ada salah satu tokoh yang mengajarkan tentang suku dari sang ilahi untuk di Nusantara ini gitu. Sangat mungkin seperti Iya. itu, karena yang saya katakan tadi, tetap manusia sebagai makhluk Allah, Iya. cahaya-cahaya Allah atau nilai-nilai keilahian itu sudah ada pada orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, kan seperti itu. Iya. Dan juga kita tidak tahu juga kan, Iya. kalau kita membaca Quran karena berbahasa Arab, seringkali menganggap nabi-nabi itu turun di Arab semua. Iya. Bahkan ada guyonan Nabi Adam turun di Madura kan begitu. Dan Iya. Ibrahim juga ada yang mengatakan turun di Jawa Tengah. Iya. Tetapi ini masih perlu pembuktian, Betul. saudara. Kita kembali lagi kepada posisi Chris Niki Iya. dengan look 47 yang masuk Kolom Wijen. Kolom Wijen, Kalau bicara pamornya masuk apa ini? Ini pamornya ngulit semongko. Ngulit semongko. Iya. Ngulit semongko itu pengertiannya Filosofinya dominan ke pergaulan, pergaulan ya, kerejekan, kerejekian, ada proteksi dikit. proteksi juga. Iya. Jadi setidaknya ada 3 doa yang disematkan Betul. oleh sang empu dalam buratan pamor ngulit semongko. Nih Iya. pemirsa, unik ya. Yang ingin berkenalan dengan Kisatrio, nanti kalau boleh saya nomor beliau tak taruh di Monggo. kolom deskripsi Iya. agar nambah pergaulan kita dan Leres. nambah wawasan kita, persaudaraan kita Betul. sebangsa dengan tujuan yang sama, yakni nguri-nguri budaya. Betul. Terima kasih Ki Satrio, terima kasih Sama-sama, pemirsa. Gus Ali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bernilai manfaat. Amin. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa, saksikan selalu Aras Sembilan Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Dan tetap kita melestarikan budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Jayalah terus budaya Tosana Nusantara. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.